masuk di materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Iskandar MKes. Dr. Iskandar sudah bersama kita. Oh, siap. Ya. Dr. Iskandar akan menyampaikan terkait dengan PKP 6, yaitu promotif dan preventif, dan kemudian berikutnya dilanjutkan PKP 7 terkait dengan pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Waktu dimulai dari pukul 10:50, kurang lebih 30 menit, dokter, untuk penyampaian PKP 6 tentang promotif dan preventif. Sebelumnya akan kami sampaikan kurikulum vitae Dr. Iskandar, SPKKLP, Magister Kesehatan, Pendidikan SDN Karangasem 1 Bulu tahun 87, SMP 1 Bulu Sukoharjo tahun 90, SMA 1 Sukoharjo tahun 93, lulus FKUNS tahun 2000, kemudian S2 MKK UNS tahun 2012, kemudian program spesialis kedokteran layanan primer di Jakarta tahun 2020. Untuk aktivitas dan pekerjaan beliau di bidang mutu PKFI wilayah Jawa Tengah tahun 2022 sampai 2027, kemudian Wakil Ketua PKFI Cabang Sukoharjo tahun 2022 sampai 2007, Surveyor Akreditasi FKTP 2018 hingga sekarang, Kepala Divisi Bidang IT Lembaga Akreditasi SBN, kemudian beliau juga sebagai Direktur atau Owner Klinik Pratama Mutiara Sehat Sukoharjo, Ketua MKEK di Cabang Sukoharjo 2021 hingga 2024, Ketua PDKI atau Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Cabang Jawa Tengah 2021 hingga 2024, dosen Public Health Fakultas Kedokteran UMS 2015 hingga sekarang, PNS Puskesmas Polokarto Sukoharjo. Sebenarnya masih ada 3 slide lagi terkait aktivitas pekerjaan beliau, tapi saya cukup sampaikan yang 1 slide saja ya dok, nanti tidak selesai. Baik, kita lanjutkan saja kepada Dr. Iskandar. Waktu dan tempat kami persilakan. Dr. Iskandar. Ya, sambil menunggu Dr. Iskandar. Ya. Ya, sampun ya. Monggo Dr. Iskandar. Oke, terima kasih Dr. selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta Pak TG. Sebelumnya suara saya gimana? Masih putus-putus atau enggak? Masih putus-putus, dok. Putus-putus. Oh ya, jelas putus-putus dok. Sambil cari sinyal yang bagus. Halo, ini masih sudah agak jelas, tapi masih terputus sedikit. Masih terputus sedikit.
Pak, saya coba nggih, nanti kalau putus nanti ya, nanti tahu. Halo, eh, bisa diterima ini? Sudah, Dok. Monggo dilanjut. Oh, ya, ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja slide. Ya, oke. Bapak Ibu peserta semua, jadi ini saya akan menyampaikan materi tentang promosi dan prevensi ya, pencegahan dan peningkatan terhadap kesehatan, hubungannya nanti dengan edukasi di klinik, ya, kemudian nanti dilanjut nanti tentang KP7 tentang psikoteknik teknologi tinggi. Di klinik kita pasti mengalami atau melaksanakan kegiatan interprofesi ya, interprofesi. Jadi berbagai profesi ada di klinik. Nah, ada dengan DPM, dokter praktek mandiri yang hanya sendirian atau ke klinik itu biasanya interprofesi. Nah, interprofesi ini kita ya dan teman-teman kita, teman profesi yang lain itu disebut profesi pemberi asuhan atau PPA. Jadi kalau nanti di instrumen itu ada kata-kata PPA itu artinya profesional pemberi asuhan ya, PPA. PPA itu terdiri siapa saja? Ya, ada dokter, apoteker, nutrisionis, teknisi medis ya, kemudian terapi fisik atau ini fisioterapi, psikologi klinis, perawat bidan ya. Jadi semua ini untuk menunjang terhadap kesembuhan pasien pasien pada klinik kita. Maka di sini kita ada mengenal yaitu pasien center care atau PCC. Jadi PCC ini pasien center care ya. Jadi pelayanan atau perawatan yang berpusat pada individu atau dalam istilah sekarang ada biopsikososial ya. Jadi sudah paradigma lama sudah kita tinggalkan. Kalau paradigma lama kan paradigma sakit, artinya ke penyakit center ya. Tapi sekarang sudah berubah dengan paradigma sehatnya sehingga dalam tata laksana terhadap suatu pasien itu harus berpusat pada pasien secara utuh ya, biopsikososial secara utuh. Jadi tidak fokus ke penyakitnya. Karena kalau fokus ke penyakitnya maka nanti ya penyakit itu mungkin sembuh, tapi organ yang lain kena. Nah, ini mungkin penyakit ini sembuh, tapi psikisnya atau mungkin ada komplikasi lain. Sehingga ini memang perlu kerjasama interprofesi atau PPA ini. Ya. Kemudian PPA ini masing-masing profesi itu ada tugas mandiri ya. Dokter mungkin memberi asuhan medis ya, mengkaji dengan swabnya ya, dengan swabnya. Jadi bagaimana keluhan subjektifnya, kemudian objektifnya dengan keadaan umum, kemudian vital sign-nya bagaimana ya, dan status lokalis-nya seperti apa. Kemudian dokter akan memberi decision ya, decision maker. Jadi misalnya bagaimana dalam bentuk nanti diagnosisnya apa, kemudian akan dilakukan apa. Kemudian ada saatnya, ada kalanya kita selaku dokter itu kita tidak bisa menangani sendiri ya. Misalnya suatu klinik kalau pasiennya banyak ya kita perlu profesi lain, perawat dan kemudian dalam terapi kita ya secara keilmuan ini perlu dilakukan fisioterapi misalkan atau ini perlu diberikan terapi psikologi ya, maka kita menyediakan profesi lain dalam klinik itu. Nah, ini kita ada tugas kolaborasi dengan profesi lain. Nah, ini akan diatur nanti kan ada tujuan internal untuk profesinya itu. Kemudian kalau itu nanti bersifat misalkan ya konsul atau mungkin pergantian shift ya dengan profesi lain atau profesi gantian shift, maka itu ada
komunikasi yang efektif ya. Maka itu ada Esper-Tubag yang kemarin sudah diterapkan ya, dengan komunikasi yang efektif. Jadi ini untuk bekerjasama Maaf kolaboratif dokter, ya. nyun sewu. Mungkin speakernya agak terlalu jauh, jadi kurang gitu besar ya ya. suaranya. Ya. Saya coba. Ya kan Pak lepas gimana Pak? Ya, ini lebih baik, lebih jelas. Iya, terima kasih. Nggih, saya diingatkan lagi kalau nanti kurangan. Sip. Jadi PPA ini selain tugas mandiri juga kolaboratif dengan profesi lain dengan diatur mekanisme, yaitu tadi ada komunikasi yang efektif antar profesi atau interprofesi itu sendiri ya dengan Espak-Tubar. Kemudian ada juga nanti pengisian di CPPT ya. CPPT itu catatan perkembangan pasien terintegrasi, itu juga ada kolaboratif penulisan di situ ya. Nanti bisa bentuknya nanti secara kolaboratif dalam CPPT itu misalkan dibuat SOP-nya, misalkan dokter menulis CPPT-nya atau swab-nya itu dengan pulpen hitam, kemudian nutrisionis dengan pulpen misalkan hijau, perawat bidan ya itu dengan pulpen biru. Nah, kemudian obat farmasi itu dengan pulpen merah. Itu dibuat standar SOP. Nah, itu menunjukkan bahwa ini kita memang sudah melakukan tugas kolaboratif ya. Kemudian tugas delegatif ini mungkin ada suatu hal yang memang keterbatasan ya, mungkin kita mungkin tiba-tiba ada tugas kedinasan, tugas negara dan lain sebagainya ya, sehingga kita memerlukan pendelegasian ke pihak lain, namun ini tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Jadi ini untuk proses di ini ya, PKP ini. Kemudian ya, terus lanjut slide selanjutnya ya. Kemudian dalam asuhan pada pasien ini kita juga harus istilahnya ada pengaturan regulasi tentang promotif dan preventif yang ini diatur dalam PKP 6. Instrumennya harus dipenuhi dan ini bisa dibuktikan dalam PKP 6 ini. Jadi maksud tujuan klinik menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional seperti pemberian edukasi baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi seperti banner, leaflet, dan multimedia ya. Dan ini dilakukan secara berkesinambungan. Jadi di PKP 6 ini ini sebenarnya kita sudah melakukan ya, Bapak Ibu teman sejawat. Jadi ketika kita habis meriksa pasien itu kan hampir pasti ya pasien tanya, atau kita sering memberi edukasi. Biasanya Pak dokter niki kula nyirek nopo, itu mencegah apa, terus saya harus menghindari apa gitu, terus ini saya harusnya minum apa, makan yang bagaimana, itu sudah umum kita temui ya sehari-hari. Ketika kita praktek ada pertanyaan seperti itu pada pasien. Nah, dan kita paling sering kan ketika ditanya itu kan contohnya ya untuk ISPA misalkan, paling yang kita nggih Bu, ampun ngunjuk es rien misalnya. Jadi jangan minum es dulu. Kalau punya emah misalkan hindari pedas, asam, kopi misalkan gitu. Atau misalkan tipes itu ya hindari pedas dulu gitu. Atau mungkin yang hipertensi nyirek rien nggih, asin-asin rien misalnya. Hindari, kurangi garam dan sebagainya. Jadi itu adalah sudah terbiasa ya kita lakukan. Ya, cuma di sini dalam akreditasi apa yang kita sampaikan itu harus bisa dibuktikan dalam rekam medis kita. Maka
apa langkah kita? Langkah kita menulis, ya menulis apa yang kita sampaikan itu di dalam CPPT itu atau di dalam rekam medisnya itu ya. Jadi di sini ya panjenengan ini bisa saja membuat saya kan ya, karena itu tiap hari kita lakukan dan itu kalau nulis itu kan capek. Biasanya kalau hipertensi itu ya saya bikin cap ya untuk edukasi hipertensi ya, kurangi garam, terus rileks, tidur teratur ya. Terus saya cap di situ ya. Kita paraf. Jadi seperti itu. Jadi ini masing-masing punya apa ya, inovasi sendiri-sendiri lah ya. Yang penting apa yang kita sampaikan untuk si pasien itu ya kita sampaikan. Jadi edukasi ini, promotif preventif ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Maka di sini nanti untuk klinik sebaiknya panjenengan yang membuat 10 daftar penyakit terbesar yang ada di klinik, yang konsumsi di klinik. Mungkin kan ada diabetes, hipertensi, ISPA, diare kan itu. Buat 10 besar penyakit. Nah, di situ masing-masing itu kan ya ada istilahnya edukasi atau informasi-informasi untuk meningkatkan derajat si pasien itu atau mencegah si pasien itu supaya tidak atau timbul komplikasi yang lebih berat atau mencegah terjadinya kecacatan atau mencegah terjadinya kematian seperti itu. Maka itu kita sampaikan edukasi itu kepada si pasien ya. Maka dalam rekam medis itu yang paling bisa kita lakukan adalah menulis edukasi kita ke dalam itu CPPT atau rekam medisnya itu ya. Kemudian dalam PKP 6 ini ya itu juga disebutkan ya, promotif preventif ini untuk mendukung program prioritas nasional PPN. Maka dilakukan bantuan secara berkesinambungan. Jadi PPN ini ya kan ada 6 ya. Jadi PPN ini ada misalkan tentang ya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, AKP ya, kemudian cakupan imunisasi, ya, kemudian stunting ya, stunting tadi ya, kemudian B ya, kemudian PTM ya, penyakit tidak menular. Jadi ini program-program nasional ya, yang ini ya memang harus didukung. Kayak kalau puskesmas kan tidak ya secara spesifik melaksanakan bab PPN ini. Jadi PPN ini ada di puskesmas karena itu menyangkut kewilayahan. Wilayah ini menyangkut ke ranah nasional ya, sehingga ini diprioritaskan untuk apa ya untuk dilaksanakan standar-standarnya, sehingga untuk puskesmas dibebani ini. Namun kita untuk di klinik kan tidak spesifik menyebut ini. Jadi ini kita mendukung program dari pemerintah, program dari puskesmas ya. Maka kita mendukung program prioritas nasional. Maka ini berkaitan dengan promotif preventif tentang PPN ini, program prioritas nasional ini kita wujudkan di klinik ya. Misalkan stunting ya, kita mendukung jadi program dari puskesmas ini. Jadi ada banner-banner kita minta ke puskesmas, atau juga bisa mendownload di ya websitenya Kemenkes, mungkin kayak ada. Jadi kita pasang di klinik kita ya. Kemudian ya di situ upaya-upayanya kita ya, misalkan tentang ASI eksklusif ya, kemudian tentang pemeriksaan yang teratur ya, kemudian tentang bahaya-bahaya kehamilan ya, kita bisa cantumkan di papan promotif ya di klinik kita ya. Dan ini ya terutama panjenengan yang sudah melaksanakan program Prolanis, itu juga bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan promotif preventif ya. Maka ini perlu dipantau secara berkesinambungan. Jadi misalkan dalam Prolanis itu kan otomatis yang kita kan punya kewajiban ya untuk kinerja kita ya dengan BPJS, MOU kita dengan BPJS. Maka kita misalnya
dibebani untuk melaksanakan program Prolanis ini. Maka program Prolanis ini segera dibuat ya panduannya, mungkin SOP-nya. Kemudian nanti pelaksanaannya dipantau, dimonitor ya, dimonitor misalkan dari peserta kita berapa, yang datang berapa gitu. Nah, kemudian pemeriksaan rutin ya yang bulanan itu ya dimonitor, misalkan kenapa kok hasilnya misalkan gulanya masih tinggi semua kan seperti itu, atau yang 6 bulanan HbA1c itu kenapa kok masih di atas normal semua atau di atas 7 semua kan seperti itu. Jadi itu perlu dievaluasi. Maka cara mengevaluasi ini ya kita kumpulkan hasil monitoring bulanan itu, kemudian dalam 6 bulan dibahas ya secara bersama-sama ya. Artinya ini bersama tim ya, bersama tim. Jadi harus dibuktikan ya, ada istilahnya uang ya, uang itu undangan, absensi, notulen, gambar, atau ada yang menyebut umpan juga, undangan, materi, presensi, agenda, notulen, atau gaun juga ya. Jadi itu bukti-bukti bahwa kita telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan. Jadi dari pertemuan itu, evaluasi itu kan ada RTL ya, rencana tindak lanjut supaya hasilnya itu meningkat. Nah itu RTL itu kita tuangkan dalam perencanaan berikutnya, sehingga proses ini, plan do check action ini berjalan terus ya, berjalan terus. Nah ini didokumentasikan, dan ini menjadi dokumen telusur kita di PKP 6 ini ya akan sempurna ya. Jadi bernilai 10 semua ya, di regulasinya ada, kemudian kegiatannya ada ya, terbukti ada banner-bannernya ya, ada flyer-flyernya ya. Mungkin nanti di TV ruang tunggu itu video-video kita itu ada, sudah dilaksanakan. Kemungkinan kemudian kalau kita punya media-media website ada di situ ya. Kemudian ketika sudah terbukti kita melaksanakan itu, kegiatan itu dimonitor dan dievaluasi atau dimonet. Jadi dimonitoring itu kegiatannya itu ya sesuai enggak dengan harapannya atau dengan SOP-nya. Kemudian hasilnya sesuai enggak dengan targetnya. Nah, ketika ada kesenjangan ya, antara pelaksanaan dan perencanaan atau target, itu kita evaluasi. Kenapa ya? Kenapa terjadi seperti itu? Maka kita evaluasi dengan fishbone gampangannya, atau pohon masalah juga bisa. Jadi dengan man material method mana ya, maka itu akan ketemu kira-kira ini karena apa. Kemudian kita lakukan upaya untuk memperbaiki itu semua ya. Dan ini dituangkan dalam dokumen ya. Nah, ketika ini sudah ada semua ya, ada kebijakan, ada perencanaan, ada pelaksanakan, ada monefnya ya, monitoringnya, monefnya ada, maka otomatis PKP 6 ini akan bernilai 10 semua. Ya, slide selanjutnya. Jadi kalau EP-nya ya, satu, ada pelayanan promotif preventif yang dilakukan secara berkala ya. Jadi ini bisa kita tunjukkan ya, kegiatan-kegiatan Prolanis kita itu sebagai bukti ya, pelayanan promotif preventif. Nah, kemudian pembahasan tentang itu ya, kajian dari rekam medis kita ya, mungkin kok ditemui kok ada penyakit hipertensi ya, kok masih tinggi semua gitu, ketika kita terapi dengan ini ya, dengan misalkan dengan amlodipin, kandesartan dan sebagainya, kok masih tinggi. Atau penderita diabetes kok gulanya masih tinggi padahal sudah dikasih ya mungkin diben ya, metformin dan sebagainya. Nah, tapi ternyata di situ ada edukasi yang kurang. Nah, maka di situ kita perbaiki PDCA dengan sistem PDCA itu, maka nanti akan ketemu apa
upaya kita seperti itu. Nah, kita buktikan itu ya, itu dalam rapat itu ada bukti itu tadi ya, uang itu tadi ya, atau gaun itu tadi, atau umpan itu tadi. Dan ini ditunjukkan nanti ketika kita dinilai waktu survei akreditasi ya, itu. Kemudian ada bukti Waktu pelaksanaan. kurang 2 menit, dokter. Oh, okay. Pelaksanaan dan laporan pelaksanaan program promotif. Ya, ada bukti pelaksanaan tadi ya, otomatis kalau kita sudah melakukan pertemuan rutin, ya ada evaluasi, ya kita tunjukkan pada surveyor. Gitu. Ya, lanjut. Upaya promotif kesehatan ini sebenarnya ini kalau dilihat dari definisi adalah proses penyadaran masyarakat atau peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Ya, ini pada perubahan perilaku, perubahan sikap, praktek kesehatan, dan memperbaiki lingkungan, ya lingkungan sekitar kita, karena ini juga akan berpengaruh pada kesehatan kita dan orang-orang masyarakat di sekitar kita. Lanjut. Ya, kalau upaya preventif pencegahan ini ya menurut Maslow ini ada 5 tingkatan ya. Yang tingkat pertama ini peningkatan ya perilaku kita ya, peningkatan derajat kesehatan kita dengan prokes ya. Kemudian specific protection, ini contohnya dengan pemberian imunisasi, nah ini specific protection. Kemudian yang ketiga diagnosis awal, jadi mendiagnosisan secara awal supaya segera bisa ditangani. Dan pembatasan ini ya kecacatan. Kemudian yang tingkat 5 ini rehabilitasi. Lanjut. Kemudian edukasi itu kan sebenarnya penyakit yang ada di vaskes kita itu ada 2 ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ya. Berkaitan dengan penyakit menular, maka kita sebenarnya upaya kita memutus 6 rantai penularan ini. Ya. Ini jadi di situ agennya ya kita kendalikan ya seperti itu. Kemudian kode entry, kode exit kita jaga ya, misalkan dengan masker. Kemudian luka yang terbuka ini kita lindungi ya, supaya kuman itu tidak masuk lewat itu. Kemudian reservoir ini menjaga lingkungan, jadi jangan sampai ada kecoa, ada tikus, nah itu nanti menjadi faktor. Kemudian ini faktor. Kemudian untuk host ya, soal ini tempat tumbuhnya si kuman itu ya, atau virus itu kan kalau di luar tubuh kita kan mati, benda mati ya, karena dia nggak punya mitokondria, nggak punya ribosom, nggak punya lisosom ya, nggak punya pengolah energi, tapi dia isinya programnya. Tapi program itu ketika masuk di dalam tubuh kita, maka virus itu akan membajak ribosom kita, itu yang mesin cetak sel kita kan, ribosom, makanya dibajak. Kemudian dia membajak juga ya, sel isi dari sel kita, sehingga terlihat hidup, karena yang menggerakkan ya sel kita sendiri sebenarnya itu. Jadi maka ini harus mengenali bentuk-bentuk agen kita. Jadi ini berkaitan nanti di PPI itu menggunakan antibiotik harus secara bijak ya. Virus jangan dikasih antibiotik kan, seperti itu. Kemudian cara penularan ya, airborne, droplet ya, kontak ya, ini di PPI kemarin sudah disampaikan ya. Jadi ini diputus ya, jadi maka ini ada regulasi tentang PPI di klinik kita. Kemudian yang terakhir adalah ini daya tahan tubuh itu sendiri. Artinya untuk membangun daya tahan itu harus seimbang antara simpatis dan parasimpatis. Jadi antara aktivitas yang berlebihan dengan relaksasi itu harus seimbang. Maka ini tidur itu harus diperhatikan betul ya. Ya tidak boleh kita ngembur terus, tapi ada saatnya tidur. Terus bekerja siang malam itu harus dinetralkan dengan refreshing kegiatan. Kemudian mood kita itu kita usahakan jangan tegang terus, tapi harus diiringi dengan mood yang rileks. Ini adalah dalam rangka untuk membangun antibodi kita atau daya tahan tubuh kita. Selanjutnya
Kemudian kalau penyakit tidak menular, ini parameter kita usahakan ini ya, lingkar pinggang ya. Monggo mungkin kita bisa introspeksi diri. Ini kriteria WHO ya ini ya. Jadi ketika pria itu lebih dari 90, sebenarnya itu sudah mengarah ke resisten insulin ya. Kalau resisten insulin ini sudah lebih ambang, itu akan terjadi diabetes ya. Kalau wanita di atas 80 ya. Jadi ini karena berkaitan dengan apa? Karena adiposit kita terisi banyak trigliserid ya. Maka ketika adiposit kita terisi banyak trigliserid, maka di situ akan terjadi hipoksia karena ruang-ruangnya itu penuh ya. Ruang-ruangnya itu penuh sehingga terjadi hipoksia jaringan, dan itu merusak ini reseptor insulin yang ada di dalam sel yang namanya GLUT4. Jadi GLUT4 itu akan rusak oleh mekanisme ini adiposit yang bercaksaan itu tadi. Maka itu nanti akan PKP6 habis, dokter. itu habis ya. Dipercepat. Oke. Kemudian untuk melakukan kerjasama ya kita harus membangun komitmen. Slide selanjutnya. Ya, jenis informasi, cara penyampaian informasi ini hati-hati ya, ada yang bersifat privasi dan sebagainya. Ini juga harus hati-hati ya. Lanjut. Contoh edukasi ya ini seperti ini. Ini bisa kita download di websitenya Kemenkes, Bapak Ibu. Silakan di searching. Lanjut. Ya. Ini contoh-contoh, ini bisa di download. Lanjut. Ya, ini nanti udah lanjut. Nah, ini form pemberian edukasi nanti bisa diadop Bapak Ibu. Ada di slide saya, nanti di-share ke panjenengan semua. Silakan mau diadop. Ya, nanti ini sebagai alat bukti kalau nanti survei akreditasi. Jadi ini form pemberian edukasi. Oke, lanjut. Bukti laporannya nanti bisa diisi di sini. Nanti silakan diadop. Ini sebagai bukti kalau nanti survei ya, ini dokumen bukti telusurnya. Lanjut. Oke, saya rasa itu PK6. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.